Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wifi Nadia Ivontianti, SSIMN, selaku dosen pembimbing pertama. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rinjani Ratih Rakasiwi, STMT, sebagai dosen pembimbing kedua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva Pramuni Oktaviani Sitanggang, STMN, sebagai penguji pertama. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lala Tarbiatun Nashin Maliva, SSIMN. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wahyudi Rahman dengan NIM D1121171008, jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Tanjung Pura, yang akan melaksanakan seminar proposal dengan judul Pengaruh Hydraulic Retention Time atau HRT terhadap produksi biogas dari limbah kotoran sapi menggunakan digester fixed dome tipe continue. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini ialah Badan Energi Dunia atau International Energy Agency mengatakan hingga tahun 2030 permintaan energi dunia meningkat sebesar 45%. Atau rata-rata mengalami peningkatan sebesar 1,6% per tahunnya. Meningkatnya permintaan energi di dunia mengakibatkan krisis energi. Solusi untuk mengurangi krisis energi ini adalah renewable energy atau energi baru terbarukan. Salah satu energi baru terbarukan adalah biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses fermentasi tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, limbah domestik, dan juga limbah kotoran hewan. Limbah kotoran hewan yang paling sering digunakan ialah kotoran sapi. Menurut data BPS Kalimantan Barat, jumlah peternakan sapi semakin tahun semakin meningkat. Dari data pada tahun 2018, peternakan sapi di Kalimantan sendiri berjumlah 143.000 ekor. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah yaitu sebesar 156.000 ekor pada tahun 2020. Sedangkan untuk kota Pontianak sendiri pada tahun 2018 berjumlah 3.267 ekor dan pada tahun 2020 sebesar 2.528 ekor. Untuk perumusan masalah pada penelitian ini ialah berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Hydraulic Retention Time atau HRT terhadap produksi biogas dari limbah kotoran sapi menggunakan digester fixed dome atau kubah tetap secara kontinu. Sedangkan tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh HRT terhadap produksi biogas dari limbah kotoran sapi menggunakan digester fixed dome atau kubah tetap secara kontinu. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah 1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengolah limbah kotoran sapi menjadi sumber energi terbarukan untuk mengurangi kelangkaan energi di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Yang kedua, bagi akademika atau mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan referensi ilmiah dalam proses pengolahan limbah kotoran sapi menjadi biogas secara terus-menerus atau kontinu. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama dari penelitian Wulandari DKK tahun 2016 dengan bahan baku kotoran sapi, inokulum, dan limbah cair tahu dengan metode memvariasikan HRT dari limbah cair tahu pada 12 jam, 18 jam, dan 24 jam dan ditambah dengan inokulum dengan konsentrasi 5%, 10%, dan 15% serta menggunakan kotoran sapi sebagai starter dari biogas. Dengan tujuan penelitian ini ialah untuk mengurangi COD, BOD, dan TSS. Hasil dari penelitian ini yaitu didapat disimpulkan bahwa perlakuan yang optimal berdasarkan analisis terpusat pada HRT 24 jam ditambah dengan inokulum 15% dengan hasil pengurangan COD sebesar 86,76%, BOD sebesar 79,23%, dan TSS sebesar 67,88%. Untuk tinjauan pustaka yang kedua, yaitu dari penelitian Yanti
pada tahun 2013 dengan menggunakan bahan baku kotoran sapi dan limbah kantin, menggunakan metode hybrid anaerobic reactor, dan dioperasikan dalam 14 hari dengan variasi HRT 1 dan 1,5 jam dengan tujuan untuk penurunan COD terhadap hasil produksi gas metana. Hasil dari penelitian ini dihasilkan rata-rata gas metana sebesar 0,0039 ml per hari dengan HRT 1 jam dengan pengurangan COD sebesar 98,73%. Sedangkan HRT 1,5 jam gas metana yang dihasilkan sebesar 0,0039 ml per hari dengan penurunan COD sebesar 22,06%. Untuk tinjauan pustaka yang ketiga, dari penelitian Mas Riani pada tahun 2016 dengan bahan baku kotoran sapi dan limbah cair PKS. Metode yang digunakan ialah memvariasikan HRT 30 hari, 36 hari, dan 42 hari dengan 1 dan 2 kali pengenceran dengan tujuan mengetahui nilai total solid dan nilai volatil solid. Hasil dari penelitian ini, HRT 30 hari didapat nilai laju dekomposisi TS sebesar 38,25%. Selang 1 minggu turun menjadi 22,7%. HRT 42 hari dan 36 hari sama, yaitu pada 1 kali pengenceran TS sebesar 37,45% dan 2 kali pengenceran TS sebesar 22,37%. Maka disimpulkan hasil yang optimal yaitu HRT 36 hari dengan 2 kali pengenceran. Tinjauan pustaka yang keempat ada dari penelitian Costa dan Sudarmanta pada tahun 2016 dengan bahan baku menggunakan kotoran sapi. Metode yang digunakan ialah optimasi produksi biogas dengan pengaturan suhu dan pengadukan yang dapat mempengaruhi waktu tinggal atau HRT. Hasil ini menunjukkan pemanasan dapat meningkatkan produksi rata-rata biogas sebesar 3,1%. Sedangkan pemanasan ditambah pengadukan dapat meningkatkan produksi biogas rata-rata sebesar 5,6%. Dapat disimpulkan bahwa pemanasan ditambah dengan pengadukan dapat membuat HRT menjadi lebih singkat. Nah, untuk berikutnya masuk ke dasar teori. Dasar teori yang pertama ialah biogas. Biogas adalah sumber energi terbarukan berupa gas yang mudah terbakar atau flammable, diperoleh dari proses fermentasi atau pembusukan bahan-bahan organik seperti tumbuhan, buah-buahan, limbah domestik, dan limbah kotoran hewan oleh bakteri-bakteri anaerob. Nah, berikut adalah komposisi dari biogas. Komposisi utama dari biogas adalah yang pertama metana sebesar 55-75%, yang kedua karbon dioksida sebesar 25-50%, yang ketiga ada nitrogen sebesar 0,0-10%, hidrogen sebesar 0,0-0,1%, hidrogen sulfida sebesar 0,0-0,3%, dan oksigen sebesar 0,0-0,2%. Selanjutnya, limbah kotoran sapi. Kotoran sapi adalah substrat yang paling cocok sebagai sumber pembuatan biogas, karena substrat tersebut sudah mengandung bakteri yang menghasilkan gas metan pada perut hewan ruminansia. Berikut komposisi kotoran sapi. Yang pertama adalah hemiselulosa sebesar 18,6%, selulosa sebesar 25,2%, lignin sebesar 20,2%, protein sebesar 14,9%, dan debu sebesar 13%. Selanjutnya, masuk ke tahap reaksi pembentukan gas metana. Tahap yang pertama yaitu hidrolisis. Hidrolisis merupakan tahap awal dari proses fermentasi. Tahap ini merupakan penguraian bahan organik dengan senyawa yang kompleks yang memiliki sifat mudah larut seperti lemak, protein, dan karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana. Senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis diantaranya adalah senyawa asam organik, glukosa, etanol, dan CO2. Bakteri yang berperan dalam proses hidrolisis adalah kelompok bakteri fakultatif seperti lipolitik bakteria, selulotik bakteria, dan proteolitik bakteria. Mekanisme tahap hidrolisis yaitu lipid menjadi asam lemak dan gliserol, polisakarida menjadi glukosa, protein menjadi asam amino.
Tahap reaksi pembentukan metana yang kedua ialah asidogenesis. Pada tahap ini, atau tahap pengasaman, komponen monomer yang terbentuk pada tahap hidrolisis akan menjadi bahan makanan bagi bakteri pembentukan asam. Produk akhir dari perombakan gula-gula sederhana tadi yaitu asam asetat, asam propionat, asam bromat, asam laktat, dan alkohol, dan sedikit butirat, gas karbon dioksida, hidrogen, dan amonia. Monomer yang dihasilkan dari tahap hidrolisis akan didegradasi pada tahap ini. Pembentukan asam-asam organik tersebut terjadi dengan bantuan bakteri seperti Pseudomonas, Escherichia, Flavobacterium, dan Alkaligenes. Mekanisme tahap asidogenesis yaitu glukosa menjadi asam asetat ditambah dengan karbon dioksida, asam lemak menjadi asam butirat, karbon dioksida, dan hidrogen. Asam amino menjadi asam propionat plus karbon dioksida plus hidrogen, serta glukosa menjadi metanol dan karbon dioksida. Tahap selanjutnya yaitu tahap asetogenesis. Pada tahap asetogenesis yaitu tahap yang berfungsi untuk melanjutkan produk dari asidogenesis yang tidak dapat diubah secara langsung menjadi metana oleh bakteri asetogenik. Tahap asetogenesis yaitu perubahan asam organik dan alkohol menjadi asam asetat. Pada proses ini, senyawa asam organik dan etanol diuraikan oleh asetogenik bakteria menjadi asam bromat, asam asetat, CO2, dan H2. Nah, mekanisme tahap asetogenesis yaitu 2CO2 plus 4H2 menjadi CH3COOH plus 2H2O. Tahap terakhir dari reaksi pembentukan gas metana ialah metanogenesis. Tahap metanogenesis adalah tahap yang paling kritis dan sensitif dalam proses dekomposisi bahan secara anaerobik. Hal ini dikarenakan waktu perkembangan bakteri ini sangat lambat hingga 3 hari dibandingkan dengan bakteri sebelumnya yang hanya membutuhkan waktu 3 jam. Tahap pembentukan gas metana, bakteri yang berperan adalah bakteri metanogenesis. Bakteri metanogenesis akan memanfaatkan hasil dari tahap sebelumnya, yaitu asam asetat, asam format, karbon dioksida, dan hidrogen sebagai substrat untuk menghasilkan metana, karbon dioksida, sisa-sisa gas seperti H2S dan H2O. Tahap metanogenesis melibatkan dua kelompok bakteri metanogen yang berbeda, yaitu metanogen asetotropik dan metanogen hidrogenetropik. Metanogen asetotropik yaitu menguraikan asam asetat, sedangkan metanogen hidrogenetropik yaitu mereduksi karbon dioksida. Mekanisme tahap metanogenesis yaitu hidrogen plus karbon dioksida menghasilkan metana dan air. Asam asetat ditambah karbon dioksida plus hidrogen menghasilkan metana plus air. Yang selanjutnya yaitu fase hidup mikroorganisme. Fase hidup mikroorganisme terbagi menjadi 4, yaitu ada fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan yang terakhir adalah fase kematian. Nah, berikut adalah grafik dari atau kurva pertumbuhan dari bakteri. Lag fase mengalami kenaikan pada waktu di 7 hari, sedangkan eksponensial fase berada di kisaran waktu 9-11 hari, sedangkan fase stationary yaitu berada di 11-15 hari. Sedang fase kematian yaitu di 17 hari hingga 19 hari. Selain itu adalah faktor-faktor pembentukan biogas. Yang pertama adalah kondisi anaerob atau kedap udara. Yang kedua bahan baku isian. Yang ketiga rasio C/N. Yang keempat temperatur. Yang kelima starter. Dan yang keenam adalah pH. Nah, dari proses anaerobik ini menghasilkan biogas. Adapun hipotesis dari penelitian ini ialah berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini yaitu lama waktu HRT yang digunakan sebagai faktor penentu kinerja digester fixed dome secara kontinu dapat mempengaruhi produksi biogas. Secara teori, dengan HRT yang semakin panjang, maka kinerja bakteri mendegradasi substrat semakin baik. Akan tetapi, jika terlalu panjang, juga akan menurunkan kinerja penguraian substrat. Dengan mengetahui pengaruh HRT terhadap kinerja digester dan produksi biogas, maka akan diketahui HRT optimum dalam penguraian substrat secara anaerobik menggunakan digester fixed dome.
HRT optimum adalah HRT yang menghasilkan sistem penguraian yang stabil dan produksi biogas yang terbaik. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, yang pertama adalah tempat pelaksanaan. Yang pertama itu di Laboratorium Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Yang kedua ada di Lab Terpadu Untan. Dan yang ketiga ada di Lab Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Pati, Jawa Tengah. Untuk waktu penelitian yaitu sekitar kurang lebih selama 3 bulan. Untuk selanjutnya itu prosedur alat atau pemasangan digester fixed dome. Yang pertama ialah pemasangan digester fixed dome, yaitu tandon 800 liter dilengkapi dengan bak inlet dan bak outlet umpan, manometer, selang kecil, paralon, plastik gas, dan batang pengaduk. Yang kedua ada pH meter. Yang ketiga ada aluminium foil, batang pengaduk, cawan porselin, desikator, kertas saring, oven, dan timbangan analitik. Yang keempat ada gas kromatografi. Dan yang kelima ada alat-alat pendukung seperti gelas ukur, heater, baskom, lem PVC, suntikan siring 10 mili, dan Venojack. Dan yang terakhir ada kompor gas mini untuk uji nyala api. Untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu pertama adalah limbah kotoran sapi sebagai substrat dan juga starter. Yang kedua ada air. Dan yang ketiga ada CaOH 2 kali yang digunakan jika suasana larutan atau suasana umpan dalam keadaan asam. Nah, untuk selanjutnya yaitu rangkaian alat. Nah, untuk keterangan rangkaian alat sendiri, yang pertama yaitu bak umpan masuk, nomor 2 yaitu bak umpan keluar, yang ketiga digester fixed dome atau kubah tertutup, yang keempat ialah filter 1, yang kelima ialah filter kedua, dan yang keenam adalah plastik penyimpanan gas, serta yang ketujuh ialah manometer. Untuk selanjutnya yaitu prosedur kerja. Pertama-tama yaitu pembuatan digester fixed dome. Setelah selesai yaitu dilakukan pengujian kebocoran. Setelah pengujian kebocoran selesai yaitu pembuatan biogas. Pertama-tama untuk pembuatan biogas tersendiri yaitu menetralkan pH limbah kotoran sapi. Yang kedua persiapan starter umpan biogas. Ketiga setelah pemasukan umpan starter didiamkan selama kurang lebih 15 hari. Setelah itu, pengisian umpan dengan variasi HRT 25, 20, dan 15 hari, di mana pada HRT 25 hari umpan masuk sebesar 22,4 liter, HRT 20 hari sebesar 28 liter, dan HRT 15 hari sebesar 37 liter. Selanjutnya, pengukuran volume biogas dilakukan setiap hari sekali. Untuk pengukuran konsentrasi metana atau CH4 dilakukan 3 hari sekali, serta pengukuran pH, total solid, dan volatil solid dilakukan 3 hari sekali. Nah, untuk tahap-tahap pengukuran yaitu tahap pengukuran pH, dilanjutkan dengan pengukuran volume biogas, dilanjutkan dengan pengukuran konsentrasi gas metana, selanjutnya dengan pengukuran padatan total atau total solid, dan yang terakhir adalah padatan mudah menguap atau volatil solid. Yang terakhir adalah pengumpulan data. Yang pertama ialah data primer. Data primer diperoleh dari parameter yang digunakan untuk meliputi parameter pH, konsentrasi gas metana, volume biogas, total solids, dan volatile solids yang diukur secara langsung dengan alat bantu sesuai dengan parameter yang akan diukur. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu yang bersumber dari referensi atau jurnal ilmiah serta berdasarkan standar uji dari biogas itu sendiri. Sekian pemaparan seminar proposal saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.